Otoritas harus ditentukan oleh Tuhan melalui nabi. Otoritas ini harus memiliki kesenyawaan dengan ruh ajaran nabi, yaitu kesucian, keunggulan moral, kemurnian orientasi, dan kemampuan menjelaskan agama tanpa penyimpangan sedikit pun. Ia bukan sekadar penafsir teks. Ia adalah prototipe ajaran itu sendiri. Ia adalah model. Ia adalah model hidup dari agama itu sendiri. Karena itu, hanya Tuhan yang memiliki legitimasi mutlak untuk menetapkan otoritas semacam ini. Struktur ini bukan konstruksi politik, melainkan konsekuensi logis dari agama sebagai risalah ilahiyah. Tuhan memiliki otoritas absolut. Nabi memperoleh otoritas dari Tuhan. Dan otoritas penerus risalah memperoleh legitimasi melalui penetapan nabi berdasarkan perintah Tuhan. Karena itu, otoritas final dalam agama secara aksiomatik harus tunggal. Kebenaran yang menjadi fondasi risalah tidak mungkin memiliki banyak pusat legitimasi final yang saling bertentangan pada saat yang sama. Bila terdapat banyak otoritas final, agama kehilangan kepastian arah dan berubah menjadi kumpulan klaim yang saling menafikan. Disinilah persoalan antropologis agama dimulai. Penjelasan ajaran memadukan otoritas. Penjelasan ajaran memerlukan otoritas. Pemberlakuan ajaran memerlukan otoritas. Tetapi keberlakuan otoritas memerlukan penerimaan masyarakat. Bila otoritas hanya diterima oleh sebagian kelompok, sementara kelompok lain menolaknya, maka otoritas itu kehilangan keberlakuan sosialnya. Ia mungkin tetap sah secara teologis, tetapi tidak berlaku secara historis dan antropologis. Karena itu, secara teologis agama telah sempurna. Tetapi secara antropologis agama belum sempurna. Manusialah yang menentukan apakah kesempurnaan teologis itu benar-benar berlaku dalam sejarah. Disinilah terlihat perbedaan antara agama sebagai sistem hidup dan agama sebagai keyakinan individual. Ketika agama direduksi menjadi urusan personal, setiap orang menjalankan agama menurut tafsir dan standarnya sendiri. Agama tetap diyakini, tetapi tidak hadir sebagai sistem sosial yang menyatukan arah hidup umat manusia. Akibatnya, masyarakat tidak lagi hidup di bawah satu horizon makna yang sama. Agama tercerai-berai ke dalam pengalaman individual setiap penganutnya. Dan ketika agama hanya berlaku bagi individu-individu, tujuan pembentukan umat sebenarnya tidak terlaksana. Sebab umat bukan sekedar kumpulan orang beriman. Umat adalah kesatuan arah hidup yang berdiri di atas satu otoritas yang mengikat. Satu umat pasti berdiri di atas satu otoritas. Ketika otoritas tidak tunggal, yang muncul bukan umat dalam pengertian yang utuh, melainkan fragmen-fragmen yang masing-masing membangun pusat legitimasi dan otoritasnya sendiri-sendiri. Pada titik itu, umat berubah menjadi umat-umat. Bahkan seringkali hanya menjadi kelompok-kelompok identitas yang bertahan melalui loyalitas emosional terhadap seseorang yang dianggap memiliki otoritas atau mengklaim memiliki otoritas. Padahal realitas otoritas secara aksiomatik, secara logis menuntut ketunggalan. Ketika banyak pusat otoritas saling bertentangan, agama kehilangan pusat gravitasi yang menyatukan gerak umatnya. Karena itu, masyarakat yang dipenuhi oleh banyak otoritas yang saling bersaing akan selalu rapuh dan tidak bisa disebut sebagai umat. Energi umat
habis dalam kompetisi internal yang tak pernah selesai. Mereka tidak memiliki kekuatan historis yang utuh untuk menghadapi struktur otoritas anti agama yang justru bergerak secara sentralistik, hegemonik, dan terorganisasi. Disinilah paradoks sejarah itu terlihat. Kelompok-kelompok keagamaan berbicara tentang persatuan, tetapi berdiri di atas fragmentasi otoritas, keragaman otoritas. Mereka berbicara tentang umat, tetapi tidak memiliki pusat legitimasi yang benar-benar menyatukan umat. Mereka berbicara tentang kekuatan agama, tetapi bergerak dalam keterpecahan yang membuat agama kehilangan daya historisnya. Ia tidak bisa berlaku. Karena itu, problem utama agama bukan kekurangan pengikut atau kelemahan intelektual. Problem utamanya adalah tidak berlakunya otoritas tunggal yang menjadi fondasi terbentuknya umat sebagai entitas historis yang solid dan utuh. Lihatlah masyarakat yang agamanya terus dipenuhi perdebatan mendasar, pertarungan legitimasi, perebutan otoritas, dan produksi klaim yang saling membatalkan. Keadaan seperti itu menunjukkan bahwa agama belum berlaku sebagai sistem hidup yang padu. Sebaliknya, dalam masyarakat yang telah memiliki sistem otoritatif yang mapan, persoalan-persoalan prinsip tidak lagi menjadi objek pertikaian dan polemik umum. Perdebatan tetap ada, tetapi berada dalam wilayah detail dan teknis di kalangan orang-orang yang memang memiliki kompetensi pada bidangnya. Prinsip-prinsip dasarnya telah diterima bersama dan langsung membentuk sistem kehidupan yang nyata dan mengikat. Disitulah agama tidak lagi sekadar diperdebatkan dan memproduksi pikiran-pikiran. Agama berlaku. Dan ketika agama berlaku karena otoritasnya diterima dan diterapkan, agama bergerak menuju kesempurnaan antropologisnya. Karena itu, agama telah sempurna secara teologis ketika Tuhan menetapkan ajaran dan otoritas yang ditetapkannya, otoritas yang dipilihnya. Agama sedang bergerak menuju kesempurnaan antropologisnya melalui perjuangan sejarah manusia menerima dan memberlakukan otoritas itu. Dan agama akan sempurna secara historis ketika otoritas itu benar-benar berlaku sebagai sistem hidup yang mengikat arah kehidupan manusia secara utuh. Tuhan telah menyempurnakan agama. Tetapi manusialah yang menentukan apakah kesempurnaan itu akan berlaku dalam sejarah atau tinggal sebagai klaim teologis yang dibaca tanpa diwujudkan. Agama menjadi sempurna sebagai prinsip ketika otoritas ditetapkan. Dan agama menjadi sempurna sebagai realitas ketika otoritas itu berlaku. Refresh your mind.